Kemudian itu hatta ada paduan yang terpisah kemarin ada nobody perfect, tidak ada yang sempurna. Jadi alai ada tiga sekitar nak memahami prinsip ikon perfeksionis nama bodoh. Do sibatuna kumat hillo, do badak nabe ikon tarida, korang nabe dangan harga-harga misalnya soalnya jadi kau perfect ada nomor matusi dia kalau matusi dia kasih soalnya alani mau di bagasan perfeksionis biasanya jelas Allah jalma menuntut banyak hal dengan orang-orang yang ada di sekitar alana menuntut di bagasan diri dan ikon soalnya banyak terlalu di bagasan itu banyak nang tua kepala anak berpe bapak dulu bisa jadi juara satu di sekolah kan hai wah sama gue juara satu tempu kendeng na juara dua juara dulu di dok nah kamu di penggaji jajan dong alani kita dan pertolongan di bahasa Yesus Kristus ternyata Tuhan tidak memandang kita sebagai orang yang sempurna. Tuhan memandang kita sebagai orang yang berdosa dan perlu pemulihan dalam kehidupan. Jalan itu di Katarindaman di Bagasa Turkugon, tujuh hehe Tuhan Yesus Kristus di Katarindaman Mamirina, alai di Katarindaman Matu Akasisiana terlebih itu Simon Petrus, asa di Paramahani Akka biru-biru Nabi Nasani Yesus juga. Langsung ini tujuh Tuhan disebut taringon dirina di paringon Yesus do ternyata Petrus memikirkan jalan mengingot hasanah anak tiki Tuhan ibadah maswadahon Yesus sampai wartawan manusia jalan masido strategi jalan itu di Nabi Nasani Yesus lau paringon ton si Petrus lima masalah anda jalan buat Yesus dulu sempurna kasih sante mengihutton ima jamita tiduan Nabi Nasani Yesus Kristus na perlu Tuhan tau mayon ingoton paulakon so Nabi Nadawang di Yesus di bagasan turuna naselah. Alani kecenderungan kesempurnaan itu adalah milik Kristus semata. Justru orang yang sempurna hendaklah dia melihat orang lain dan mengajarkan orang lain agar berlaku baik dalam kehidupan. Idola diajarkan Yesus Kristus di son jalan hidup gambaran holong tanpa holongi uju dirajumi dalam nasa rupa ibadah siseni alain dari timur dari barat lama apini asa di dalam nasi tongi si Petrusi mardala di goluna amangiran orang di bagasan Yesus Kristus boy berimata di bagasan Turkugon lapar jolo ditiki disebut Yesus sampai 3 hari alai adon do parasingan ni suku ni Yesus tu Simon Petrus di lapar jolo disebut do alai Simon anak ni si Jonas umolong do roham dia usia tak kawan nomor 8 Tuhan menanyakan kepada Petrus ketika itu dengan memakai nama Simon anak di si Jonas dapat terdaun hanya si Jonas berpikir nasi guna baru ibadah mengelusi mengkompar dirinya terhadap orang-orang yang di sekitarnya mengkompar dirinya dengan orang-orang dengan jemaat atau dengan orang-orang murid-murid lainnya tentu molohita na normalnya agak hadudo alam Muhammad kalau dibanding kalau dibanding asing penongiba apalagi nama marah lagi dia dah ngolong roham bapak tu anak menau atau ada berapa yang mengalusi alai si Simon murah di mana mengalusi dan ibu tu horo Tuhan horo
Yesus seorang anak di dewata, lu masuk na pola sampai 7 hari di suku. Nomor 8 tadi di kita nolongan, tentu ini adalah cara Tuhan untuk mengingatkan Petrus supaya dia tidak kembali pada ekstensi keegoan pribadinya. Jala jamita ini, apalagi jamita dan tujuh, tapi kita ikut holong, kita holota, ayo orang itu lebih di jamita. Kalau itu ibarat di jamita, kalau nabi mengerti jamita, kalau nabi semua ini. Ternyata dengan mengulang-ulangkan firman ini, mengulang-ulangkan nasihat ini adalah strategi Tuhan untuk mengingatkan kita atas perbuatan Al-Hatta nasobar tulungan di rohan ini. Adalah sama lima di kita dia kadongan terus dia akan apa lagi, apalagi di generasi milenial, generasi strawberry, mau dibasih kok dan tujuan, sehari duduk dan tujuan, dengan saya juga haluskan. Ternyata dengan memahami cara yang disampaikan oleh Yesus Kristus, selagi orang tua masih hidup, selagi adondo pena masih mentok kita, mulai na dokono di Tuhan, berarti adondo na perlu patrehon di bagasan berutang. Alanya di Yesus itu situ dan huruf Tuhan. Ada orang poso do keho, odo makoho si dirim lawan menopo menderha. Alai matua ho sur menopo matakanmu. Jadi ho sudah diban maho jara tujuan maho tunasa nasan dalam roha. Jadi selagi muda ini menunjukkan kepada kita kalau ada peringatan-peringatan untuk dalam rangka kebaikan kehidupan kita, hendaklah kita menerima dan kita menolak hatani di mana. Alai pada dikuna di kita nahulungan amal-amal dan amin. Ayat dulu ayat kedua dunia mau merjami dapat ditai sedido manebaki do jamitan di ditai. Dan lah membuat kunti rohana lah matrehon dirina alai dan salah jamitan ipat itu terlalu cucuk ke hati dan saya datangkan sampai ke hati kan? Jadi nama rohanta bahwa jamitan itu tebu bigota begitu bigota lah semak rohanta mula saya jauh rubah jamitan ipat itu nah ini nanya terlalu bagus. Ternyata substansi mengingatkan firman Tuhan ditikina paulakon Tuhan Yesus na holong do rohak dia molo disebut Tuhan iman wae kita aman wae alusta molo disebut Yesus kita olo do kita paulakon hatta jalaman soli hatta so Simon Petrus dumdi ngoni jadi tahu tutudo nama salah saya tutudo sonodo bakal naik berubah gedor. Jalan ternyata poin kedua kata ini Petrus sangat responsif mengingat kesalahannya yang dilakukannya terhadap Yesus Kristus. Dia mau menerima dan mau mendengar. Alai ulang batu Tuhan tadi dibatalkan terlebih kita masuk telinga kanan mutul musim dan sangat masuk. Mau masuk ke bilang sosial terlalu lebih mengurus lagi ngadu di pasir bapak mau dari motor alai mau sangat betul orang handphone di baju tiup mengalir dan juga mau betul mau ke hata jadi tahu apalagi nama-nama dia kan nama gereja kita orang di so dagingnya alai Tuhan dan di so dia monoton jadi kita bisa ini pikiran dalam menikmati dan menonton holong di batang kilau kita asa adon pulang kita tidak dengan kosi somon hata dari batang lau menonton Simon Petrus alai amangna kalau bahasa Yesus Kristus tang besok ini pengalaman si Petrus lebih perfect nanti juga alai Petrus dia sadar dengan apa yang telah diperbuat. Ini adalah bentuk rekonsiliasi pemulihan. Orang bisa menelusuri menyadari kesalahannya dan dia bisa melangkah lebih baik ke depannya. Tetapi kalau orang tidak sadar-sadar akan kesalahannya, inilah orang yang sulit maju dalam hidup.
Inilah orang yang sulit merespon firman. Inilah orang yang sulit untuk berbuah dalam firman. Allah itu tinggi ibadah di sosori, ibadah di dina di doa ibadah. Salutnya di botol hodo, di tanda hodo, kalau menyerahkan doa. Dungi di doa Yesus, parmahani ma atau biru-biru. Masak rohani Petrus. Jadi titik tinadong pas motor kita, sama si Maria mana yang respon kita. Di hatan di mata jalan di bawah busor di bagasan. Itu adalah strategi cara beriman yang tepat bagi orang yang mengamini firman Tuhan itu ya dan amin dalam hidup. Alani di sordo dan di dogma pemulihan itu terjadi kalau ada orang maksa dengan pahalon nasawi. Orang menyesali perbuatannya yang lama ini. Baru dia hidup dengan apa dikatakan oleh emeritus almarhum W.T.B. Parmata, go to the next level. Tidak akan pernah orang go to the next level kalau dia tidak sadar akan kesalahannya dan mau memperbaiki akan hidupnya. Tetapi Petrus ketika dia sadar, dia merasa akan kesalahannya dan dia tidak akan mengulanginya itu. Bahkan sampai dia mau mati untuk Yesus Kristus. Itu dari dokter anak-anak hidup seorang teolog yang terkenal Dietrich Bonhoeffer hidup ibadah. Ketika Kristus memanggil seseorang, dia meminta dia datang dan mati. Lapatana hidup keseriusan Simon Petrus dan bermungkil ibadah. Dia tidak akan pernah lari akan panggilan sebagai orang yang membalakan, sebagai orang Kristen yang hidup dalam pimpinan Tuhan. Alai di marsani rohani di sordo di pataridaho patutur mandiri jalan dapok muba akan parmino Tuhan. Makanya takut akan Tuhanlah permulaan hikmat dan diri. Orang yang mengerti firman Tuhan, dia akan semakin tadi itu berisi, dia semakin merenung. Indonesia seret parwa. Dia mata daun teh yang kamangan di Portugal, Sony adalah di Luna. Coba kita melihat air laut. Air laut adalah permukaan air yang paling terendah, tapi air itu berkumpul, semua air dari sungai, muara berkumpul di air laut. Tetapi orang yang rendah hati seperti laut itu justru memberikan rasa dan berdampak dan orang senang datang ke air laut itu. Dan inilah yang dilakukan oleh Simon Petrus, menjadi air laut yang bisa berdampak. Dia merendahkan hatinya di hadapan Kristus dan dia mau lebih dahulu digembalakan oleh Tuhan dalam kehidupan. Petrus merendahkan hatinya dan dia menempatkan posisinya dengan sempurna untuk menyerahkan dirinya bagi Tuhan. Air botol baru diri nasisnya Yesus guru mulai di partian naikon dan itu satu pengguru murid. Maka malas main guru mengajari orang menjadi agak murid. Malah di mana dan hukuman terviral dan nolong. Dari maka ajari kamu dia bagi lingkungan. Jadi karena tidak menyesuaikan posisi sebagai guru dan posisi sebagai murid, tapi Petrus menyesuaikan, mengadaptasikan dirinya sebagai murid dan Yesus sebagai guru. Dapat papar binotowani sia gurui. Alai kalau posisinya itu soal eforus, habis fungsional anak tohobe, tak tikos. Tapi memposisikan diri sebagaimana tempatnya itu membawa pengertian baru dan dia mengerti akan kesalahan dan Petrus mau menyesali dan marsa akan pengalaman. Jadi strategi metode pas dan inatari dahulu itu buka kita jalan-jalan aplikasi mulu dan naik patari dahulu soalnya. Karena Yesus membawa Petrus dia melampaui akan dosa-dosa pemahamannya. Dan di patari dahulu Petrus dia hasalana. Tuhan tidak lagi mengingat-ingat masa lalu Petrus. Cuma Petrus sendiri mengambil posisi reflektif akan kesalahannya. Tuhan hadir di situ bukan untuk menghakimi Petrus, tetapi dia mengingatkan dengan cara yang soft untuk dia boleh maju ke depan untuk kehadirannya. Hal ini ahadu efek, ahadu perbedaan. Apa yang dihasilkan Petrus sehingga Petrus
ke sekolah dan sama sekali magister, dokter dan segala macam. Tapi Petrus salah pacaran di deki 3.000 bertobat sehari marjani. Tahu tak mau tu 3.000 bertobat tahu marjani tadi soal. Jadi, ala yang si Petrus parhiti hal koni nakil yang mampu untuk membuat orang bertobat karena dia menerima kuasa Roh Kudus itu, maka terjadilah transformasi. Jadi kalau dihatai transformasi, dan halang di transformasi, dan kemudian dialakan transformasi diri dan perjulu transformasi merubah diri kita, merubah karakter kita dan perilaku kita. Itulah cara Petrus, dengan cara dia menerima banyak hal dan membuat gebrakan baru dalam kehidupannya. Dapat dua orang dihitan orang bangsa Yesus Kristus, namun kita ini dari soal. Sama Nabi lalu darah yang bilang ini sebagai saya baru di Pakuaran. Aku tadi dulu bolo matugas surga bolo akhirnya dulu berkelan siapa. Jadi saya pikirin, dan itu aku dijari baru tutup sehat dong. Kalau itu di pengarang Tuhan, dan aku tak sopan ingat dan tutupan. Jadi, godam do, bagi bingung, nabi nahena, udah kukiriminya uang sama mama, udah kukiriminya uang sama mama. Ya, alai di batari daun dengan memahami konsep yang muda akan menjadi tua, yang tua tidak akan jadi muda. Memahami pemahaman dari yang diajarkan oleh Yesus, kita diperlihatkan bagaimana cara kita menghormati dan mengurupi akan lansia nama Tuhan. Ini diajarkan oleh Yesus, mengingatkan ketika kita masih muda, jangan seperti orang lansia. Orang lansia jangan seperti orang muda lagi. Itu kan? Itu dari Yesus. Alai molo tiki kita ketika kita masih muda, produktiflah dalam hidup. Ayo goda naik na poso, goda naik generasi muda, maunya ini santai. Sehari-hari dapat warisan. Saya mau mikir semua ini. 3 kontrakan di bapakku 2 rumahku. Namun saya dari itu kan, ayo bola menyangkari itu. Seorang roh bisa dilanjut hidup. Tetapi hari ini prinsip pengembalakan itu lahir dari orang-orang yang produktif di dalam kehidupan. Baru pengembalaan itu bisa terjadi dalam hidup. Karena ini justru mengingatkan anak-anak muda, mengingatkan orang tua, tapi aku mau posisi tadi ini. Dan ayat yang dua tahun semua bakal mati di sini terus dan ijab itu. Ayat yang dua tahun ketika kita masih sehat hari ini, lakukanlah fungsi hidup kita berguna selagi masih ada waktu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup dari ajaran Yesus Kristus masih hidup oleh Tuhan terus marorot perkeluhan yang akan berdosai salene mengulu belum alai Petrus menyelami ternyata dengan menghayati sungguh-sungguh bebana memakai tiki nabi nasahnya di mana terus bebana macam tahu jalan holok nabi nariakon di bagian santikyo dada holok olah kata tetapi holok yang betul-betul dilakukan dengan tindakan menolong para lansia, menolong yang sudah dulu, menolong orang-orang yang miskin, menolong orang-orang yang susah. Itulah bentuk realitas kasih yang sebenarnya. Anda jadi tahu, begitu doang, untuk kita menggerakkan iman kita supaya kita berdialog dalam kehidupan. Jadi Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, maka ia tidak mengenal Allah. Jadi udah tado polong rohanta tu dibata, Allah itu somi dengan najolma dan polong dohono di sini. Karenanya dihinta Allah di bagasan Yesus Kristus.
hata nama jolo dari pakai titik disebut Yesus kata agape. Ini menunjukkan Petrus, sayangkah kau mengasihikan aku seperti kasih Allah terhadapmu? Ya, lalu Petrus menjawab, kasih Filio. Kasih Filio adalah kasih yang bersyarat, kasih yang sejati seperti pertemanan. Hal ini dipakai di mata Tuhan Yesus Kristus, kasih yang dari Allah untukmu sampai kedua kali. Tetapi yang ketiga kali justru Yesus memakai kasih yang direspon oleh Simon Petrus, kasih Filio. Apakah kau mengasihi diriku seperti sahabat? Alania apa makna tolong Yesus Kristus? Karena boleh kita pahami ini, ternyata Yesus ketika kita mau berharap tentang bagaimana kita mengasihi Yesus sebagai kasih Allah, dia akan sulit untuk terwujudkan. Tetapi kalau kita memakai kasih Filio yang wujudkan seperti sahabat, sebagai bagaimana kita mengasihi saudara-saudara kita, keluarga kita yang nampak itu, maka kasih inilah bisa merespon untuk orang-orang yang perlu mendapatkan kasih itu sendiri. Jadi nataridedo nanai bereno, natutuin nataridedo naparjolo hologi comaan, HP di keluarga udah berbeda perlu ni holongan. Banyak orang mau mengasihi asa tarida hebat di beda, padahal di keluarganya udah berbeda bagus. Apalagi satu tahun lagi bulan kita tuh kalau masuk kita asa perang hebat mau membayar soal masuk dalam apalagi sampai tegur maka naso habis lupa itu sudah berbeda naso sekolah apa parnya kebuka bah ada yang kalau perhata tu di mana habis dan kalau perhata nadong di mana itulah bentuk Filio yang mau ditegaskan oleh Tuhan supaya kasih itu betul-betul yang nampak saja harus kita layani dan harus diwujudkan dalam bentuk wujud kasih dalam setiap kehidupan kita. Karenanya kita orang di bawah Yesus Kristus Polmurado membangun kasih orang. Dan ini sampai rumah membangun warni anak-anak pengguna kasih dan ini justru lo sido paimoto kita selama Allah roh hama kita Tuhan lagi kembali kita dan berbukti kita mengasihi sesama kita. Petrus marsak juga jalan di arsak rohani dia dipulihkan oleh Tuhan. Marsak mahita di siala dusanta nasa makahologi rumata jolma nasa makahologi inatata nasa makahologi amatata nuay mahita jamito nataridai hologi higdama makarahot hologi mahita di bagasan beluta asa tetong di permahani di bata hita asa lui permahani hita saudara dan sisian kita lauduk di pasuruhan di Tuhan. Amin. Bertanya kita.